Shalom. Good morning, teachers and students. Before we start our teaching learning activity today, let's come to God and listen His message. Let's have silent meditation. Mari Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku, kita mengambil saat teduh sejenak. Amen. Our topic today is about gentle, not weak. Lemah lembut tidak berarti lemah. Based on reading Matthew chapter 5 verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Berdasarkan bacaan kitab Matius pasal 5 ayat 5 yang berkata, Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Teachers and students, many people think that meekness equals weakness. In a world dominated by the strong, the ruthless dictator, the heartless drug trafficker, the powerful ruler of the law, nobody wants to be a weak person someone else takes advantage of. However, is this what is meant by meekness? Banyak orang menganggap bahwa kelembutan sama artinya dengan kelemahan. Dalam dunia yang didominasi oleh siapa yang kuat, misalnya seorang diktator yang kejam, pedagang obat terlarang yang tak berperasaan, penguasa hukum yang berpengaruh, tak seorang pun ingin menjadi orang yang lemah yang dimanfaatkan oleh orang yang berkuasa. Inikah yang dimaksud dengan lemah lembut? When Jesus said, Blessed are the meek, He was not asking us to take life for granted or to accept the treatment of others. He exhorted His followers to obey God and put their strength under His control. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut," Dia tidak meminta kita menerima hidup begitu saja atau pasrah terhadap perlakuan orang lain yang lebih berkuasa. Tuhan Yesus menasihati para pengikutnya supaya patuh kepada Allah dan menyerahkan kekuatan mereka di bawah pengendalian Tuhan. Although the following illustration is not entirely correct, it may help us to understand this truth. There is a wonderful cooperation between a strong horse and his rider. Berikut ini ada sebuah ilustrasi, walaupun mungkin tidak sepenuhnya tepat, namun mungkin dapat menolong kita untuk memahami kebenaran ini. Ada kerjasama yang mengagumkan antara seekor kuda yang kuat dan seorang penunggangnya. An animal of great size and strength, that is 7 or 8 times the weight of a man, submits to the control of its master. A horse can gallop, can jump, can run, can prance or stand upright with only a few commands from the rider. Seekor hewan dengan ukuran dan kekuatan yang sangat hebat mungkin bisa 7 atau 8 kali berat seorang pria dewasa menyerahkan dirinya kepada pengendalian tuannya. Seekor kuda dapat berpacu, melompat, berbelok, berjingkrak-jingkrak, atau berdiri tegak hanya dengan sedikit perintah dari si penunggang. Teachers and students, that's power with perfect control, and it also explains the Christian concept of weakness.
Itulah kekuatan dengan kontrol yang sempurna. Dan itu juga menjelaskan konsep kekristenan mengenai kelemah lembutan. When we surrender under God's control, it means that we are following Jesus' example while on the earth. He submitted his power to the will of the Father. John chapter 5 verse 30, John chapter 6 verse 38, and Hebrews chapter 10 verse 9. Saat kita berserah di bawah pengendalian Allah, berarti kita mengikuti teladan Tuhan Yesus saat Dia masih berada di dunia. Tuhan Yesus menyerahkan kuasanya kepada kehendak Bapa. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yohanes pasal 6 ayat 38, dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 9. Yes, in meekness there is a great strength. It is the power of God's Spirit that works through us when we surrender to Him. Ya, dalam kelemah lembutan terdapat kekuatan yang besar, yaitu kuasa Roh Allah yang bekerja melalui kita ketika kita berserah sepenuhnya kepada pengendalian Allah. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for the example you have set for us. Teach us to imitate you, to have a gentle heart, so that we also have strength in self-control. We fully surrender to let your Holy Spirit works on us. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang sudah Engkau berikan untuk kami. Ajar kami meneladani Engkau untuk memiliki kelembutan hati, agar kami juga memiliki kekuatan dalam mengendalikan diri. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Amin. Selamat belajar. Stay at home, stay safe and healthy. God bless.